وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kemudian bab selanjutnya dalil disyariatkannya kurban dan kriteria hewan kurban yang terbaik. Anas bin Malik dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudahi bikabsaini amlahaini. Nabi sallallahu berkurban dengan 2 ekor domba yang berbulu putih dominan. Jadi ada bulu yang lain yaitu hitam. Kapsaini amlahaini. Akrona ini bertanduk, wa yusami dan berucap bismillah, wa yukabir kemudian bertakbir, wa yad'u rijlahu ala sifahiha dan meletakkan kaki beliau SAW di pangkal lehernya. Jadi di leher kan, di ujung leher, di bidak ya. Boleh ya di bidak. Nah, sapi, nah aku biasanya sampai tak tindih. Nah, orang tuh sirahnya mau modal-modal gitu. Nah, kemudian baru disembelih. Bismillah, Allahu Akbar. Ser. Bismillah, Allahu Akbar. Jadi membelihnya pakai tangan kanan, tangan kirinya megangi, terus kaki beliau SAW nginjek pangkal leher. Wa fil lafdin dabaha huma biyadi, dan dalam lafaz lain beliau SAW menyembelih dengan tangannya sendiri. Jadi juga sunnahnya menyembelih dengan tangan sendiri kalau bisa, kalau nggak takut. Nah, kalau takut ya wes bisa diwakilkan. Kemudian wafilafdin dan dalam lafaz lain samina ini gemuk-gemuk, wali Abi Awanah fi sahihihi, dan menurut Abi Awanah dalam sahihnya samina ini bil musallasati badalas sin, ya, yaitu yang gemuk mahal musallasin. Jadi kalau dikatakan mahal, ini enggak ada. Katakan mahal, Nabi SAW itu pernah meminta Al-Bara' ibn Azib untuk membeli kurban dengan duit 1 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Kalau dikalikan sejuta sekitar 4.200.000. Maka seorang muslim kalau mau kurban kambing, kalau mengikuti sunnah, itu ya dari sisi harga ya sekitar segitu 4 jutaan. Kemudian jantan, kemudian bertanduk, kemudian sehat, nggak ada cacat yang 4 tadi. Kemudian yang kelima, kulitnya atau bulunya warnanya ada putihnya mayoritasnya, tapi ada hitamnya dikit-dikit. Gitu. Tapi ini tidak menunjukkan harus seperti itu. Misal di kampung nggak ada kambing bertanduk, apakah terus nggak boleh kurban dengan kambing yang ada dan nggak ada tanduknya? Ya, boleh. Kalau kamu tahu kambing etawa kalau nggak salah ya, itu kan gede, sampai 8 juta, ada yang sampai 20 juta, tapi nggak ada tanduk di apa, telinganya panjang lebar-lebar itu boleh-boleh aja. Sehingga dari situ, ya kan, dari situ berarti kurban nggak harus jantan, kurban betina juga boleh. Dalilnya udah pernah kita bahas. Kemudian wafilah di Muslim dan dalam lafaz Imam Muslim, wayakul, beliau berkata, ya beliau apa namanya, membaca waktu berkurban, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami menyebut namamu dan kami memuji membesarkan namamu, Allah Akbar, potong ser. Nah, di sini adalah salah satu dalil yang menunjukkan disyariatkannya ibadah kurban, dan di sini juga terkandung bahasan lain yaitu tentang kriteria hewan kurban yang paling baik. Tadi ya sudah disebutkan. Oh, ini dijelaskan lagi. Yang pertama bertanduk. Berdasarkan dengan pernyataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu di atas, bahwasanya Nabi SAW berkurban dengan hewan bertanduk. Menerangkan kandungan hadis di atas, Imam As-Sun'ani berkata, wastahabbal ulama ad-dhahiyyata bil aqran. Dan para ulama menyukai ya, kalau kurban itu binatang yang bertanduk di hadal hadis karena sebab hadis itu. Kemudian Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah berkata, idza kanatil udhiyah, jika hewan kurban memiliki tanduk,
laha kurun, punya tanduk, fahada afdol, ini yang afdol. Sekali lagi saya tegaskan ya, contoh yang disampaikan atau dijelaskan oleh Nabi SAW itu karena keafdolan ya, bukan karena kewajiban harus begitu ya. Namun ini hanya tentang paling utama, sehingga tidak masalah bila seorang berkorban dengan hewan yang belum punya tanduk selama usianya masih cukup. Jadi belum punya tanduk karena usianya masih muda boleh. Artinya cukup itu minimal 6 bulan tadi loh. Apalagi binatangnya wis cukup umur dan memang jenis kambingnya renek tanduk, nggak ada masalah. Jadi jangan sampai muncul masalah karena hal kayak gini ya. Iki rasa iki lho apa renek sungune. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan wa ajma'ul ulama ala jawazi an nadhiyat at-tadhiyati bil ajamil ladzi lam yuhlaq lahu qarnani wa talafu bimaskuratil qarn. Dan para ulama sepakat pada bolehnya at-tadhiyah bil ajami, yaitu berkorban dengan al-ajam, yaitu hewan yang di sini dikatakan alladzi lam yuhlaq, yang belum nongol lahu padanya qarnani, dua tanduk. Wakhtalafu fi maskuratil qarn, dan berbeda pendapat apakah boleh dengan yang tanduknya patah. Jadi punya sebenarnya tapi awalnya patah, terus kemudian patah satu. Kemudian baca wazahas Syafi'iyu, para apa namanya ulama Syafi'iyah membolehkan, atau Imam Syafi'i membolehkan, wa Abu Hanifah, dan Abu Hanifah juga membolehkan, wa jumhur, dan jumhur membolehkan. Karena cacat yang nggak boleh tadi itu buta yang jelas butanya, sakit yang kelihatan jelas sakitnya, kemudian kurus yang kelihatan kurusnya, terus satu lagi apa? Satu lagi apa, Mas? Yang wayu. Mana tadi? Pincang, tidak bisa yang lihat pincangnya gitu. Jadi benar-benar dengklang, itu nggak boleh. Itu yang mutlak nggak boleh.